Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Alian Rapi Tubumen, channel yang membahas tentang wawasan keilmuan, strategi breeding, strategi budidaya ternak kelinci, khususnya untuk teman-teman peternak kelinci pemula. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas ya, kenapa banyak sekali teman-teman peternak khususnya pemula yang tumbang di tengah jalan ya, yang gulung tikar, yang rungkat, yang kukut ya. Apalagi sewaktu pasca pandemi dan setelah pandemi ya, banyak sekali yang gulung tikar mundur tanpa kabar berita atau mutaber ya. Khususnya untuk teman-teman yang notabene pemula, bahkan ada yang senior di waktu itu banyak sekali yang mundur gitu. Kenapa bisa seperti itu? Itu apakah mereka tidak punya sudah tidak laku kelincinya, atau emang ada kesulitan di penjualan, atau bagaimana gitu? Kalau kesimpulan dari pengamatan saya selama ini ya, saya terjun serius di dunia kelinci itu dari 2017. Untuk proses pembelajaran saya sudah dari masih sekolah sudah sedikit pengamatan pembelajaran. Oh, ternyata emang butuh keseriusan dan butuh benar-benar perjuangan waktu untuk proses pembelajaran yang cukup panjang gitu. Dari perjalanan itu muncul ya ide-ide, muncul pengalaman ya, dari kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan yang sudah pernah dialami, sudah dihadapi di depan mata ya, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai hari ini. Itu pun dalam artian bukan hanya bertahan ya, tapi terus belajar, mencari solusi-solusi terbaik, mencari jalan-jalan terbaik agar bisa terus berkembang dunia kelinci ini gitu. Jujur ya teman-teman ya, perjalanan saya di kelinci itu tidak mudah dan bukan waktu yang 1 atau 2 tahun ya. Saya serius dari 2017 sebelum corona. Di Kebumen sendiri waktu itu terkait kelinci, pasar kelinci belum jelas juga mau dijual kemana gitu. Hanya jual anakan, bibitan, derean, indukan gitu. Jadi waktu itu pasar pedaging pun belum terbuka. Nah di situ sifatnya masih sekedar hobi, seneng-seneng ataupun hiburan ya gitu. Di situ saya coba komunikasi, diskusi sama teman-teman Kebumen yang notabene itu sudah lama, sudah senior gitu. Saya tanyakan, pasar kelinci kemana sih? Nggak tahu, bingung. Dari 4 atau 5 orang saya tanyakan, semua jawabnya ya kayak gini aja mas ya gitu. Nah jawaban itu menurut saya belum valid ataupun belum ada solusi yang terbaik. Semisal nantinya saya berjalan mau serius ya, ini mau dikemanakan kelinci gitu. Ternyata saya menemukan satu orang yang pengalamannya cukup jauh antar kota ya. Ternyata akhirnya saya belajar ke kota Cilacap kayak gitu. Sama teman-teman ketemu Mas Surkiarto, ketemu Mas, banyaklah di sana yang ternyata ada market kelinci yang sangat luar biasa, yaitu kelinci pedaging. Itu. Nah, berjalannya waktu, kita diskusi, kita komunikasi, ternyata kita bisa membuka pasar daging di Kebumen yang cukup lumayan menarik. Setelah berjalannya waktu, ternyata ada Corona 2019 menghantam Indonesia kan. Nah, setelah itu kita belajar lagi, kekurangan stok, peternak pada mundur, gulung tikar. Nah, itu fenomena yang sangat luar biasa, yang menurut saya benar-benar menjadi tantangan atau tembok yang sangat tinggi untuk teman-teman yang nggak punya tekad mental yang kuat. Rata-rata waktu itu, momen itu mundur, rungkat, gulung tikar gitu. Sebenarnya itu dikarenakan apa ya? Sebenarnya momentum hal seperti itu ya, corona atau kegagalan karena pakan ini, semuanya di setiap fase kayaknya ada ya. Tergantung dari teman-teman peternaknya itu punya visi, punya target atau tidak gitu. Apakah hanya ternak-ternak saja nggak tahu arahnya kemana gitu. Kalau saya sendiri jujur ya, kepengen bener-bener ada hasil, ada omset, ada target di kelinci. Jadi ada arah, ada visi, ada tujuan yang jelas.
Walaupun di tengah perjalanan itu ada halangan, ada rintangan, ada tembok besar yang menghalangi, ketika kita sudah mempunyai tujuan yang jelas nanti akan seperti ini, seperti ini ya. Halangan rintangan itu ya bisa dikatakan ya itu hal yang wajib harus ada di depan kita gitu. Nah, itu yang perlu diperbaiki mindset perjuangan untuk teman-teman peternak pemula yang harus dibangun dari awal kayak gitu. Jadi bila mana teman-teman itu benar-benar mau serius, benar-benar mau belajar, benar-benar pengen ada hasil, benar-benar pengen ada pendapatan dari kelinci, dari awal itu sudah harus ada tujuan, sudah harus ada visi yang jelas gitu ya. Contoh semisal was aku kepengen dari kelinci itu bisa mendapatkan pendapatan yang cukup lumayan, apalagi kita di desa ya, bisa mengembangkan potensi yang ada di desa, bisa mengembangkan lahan-lahan sedikit yang ada di desa gitu. Jadi ketika sudah punya konsep, sudah punya tujuan, visi misi yang jelas ya, target yang jelas, halangan rintangan itu tetap berjalan ya, tidak gampang mundur atau tidak gampang rungkat atau gulung tikar seperti itu ya. Contoh permasalahan harga pakan yang terus melambung ya. Kalau kita punya target, aku harus punya pendapatan segini dari kelinci, harga pakan segini ya, kita utak-utik dari pakannya gitu. Dari makanannya itu kita cari makanan yang murah, makanan yang efisien, makanan yang ada limbah-limbah yang mungkin bisa berpotensi menggantikan pakan pabrik gitu, atau pelet-pelet pabrikan gitu. Itu kan bisa ada ampas tahu, ada ampas pudin, bahkan di Semarang aja juga ada yang pakai ampas bir hanya 2.500 per kilo. Dia peternak besar namanya Joe Rockwell Rabbit, untuk pasarnya juga sudah ekspor gitu. Jadi mereka punya tujuan, punya cita-cita tinggi gitu. Coba bayangkan sekelas Mas Joe Rockwell Rabbit itu ya, yang di Semarang hanya ingin main-main saja, nggak mungkin bisa menjadi sebesar seperti ini. Pasti mereka punya tujuan, punya arah yang jelas itu. Makanya untuk teman-teman peternak pemula yang paling penting sebelum mulai atau budidaya ternak kelinci itu punya target, punya tujuan, punya visi yang jelas ya gitu, agar tidak gampang tumbang, agar tidak gampang mundur ketika menghadapi permasalahan penyakit apa kayak pakan mahal, kayak kandangnya belum standar, kembung ini itu dan sebagainya. Itu nggak gampang mundur kayak gitu. Semua pasti mereka yang sudah sampai hari ini masih bertahan, mereka sudah menghadapi itu semua. Tinggal teman-teman yang mau atau yang akan belajar di situ, tinggal disusun konsepnya, dikuatkan tekadnya, diistiqomahkan untuk perjuangannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya itu tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah, semua butuh proses. Mau di kelinci, mau di ayam, mau di sapi, semua ada perjuangannya. Itu kalau di kelinci sudah saya sampaikan, dari kendala ini, kendala itu, permasalahan ini, permasalahan itu yang sudah saya sampaikan di video-video sebelum ini. Jadi kalau teman-teman belum melihat kendala-kendala yang mungkin terjadi, silahkan tonton dulu sebelum teman-teman mau budidaya atau mau ternak. Percuma kalau teman-teman itu hanya sekedar coba-coba atau hanya sekedar ngejel-ngejel, tidak ada keseriusan, saya jamin nggak ada akan hasil di kelinci. Mungkin itu teman-teman ya, informasi terkait mental karakter dan visi tujuan yang jelas untuk teman-teman peternak pemula agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal di ternak kelinci. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana masih banyak tutur kata, tingkah ya, laku, sikap, perkataan, perbuatan dari saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf ya. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.